Selamat datang di morning briefing hari ini, Kamis 14 Mei 2020. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cynthia. Saya member tim dari divisi Tax SF Consulting. Untuk presentasi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Julius Setiawan selaku Tax and Business Process Assistant Manager. Sebelum kami mulai, kami ingin membacakan house rules yang harus dipatuhi oleh para hadirin sekalian. Yang pertama, mohon untuk mengikuti event sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, mohon untuk memute speaker pada saat proses presentasi agar tidak mengganggu jalannya presentasi. Kemudian yang ketiga, diharapkan kepada para hadirin untuk mengonfirmasi kehadirannya di kolom chat untuk menuliskan nama, kemudian nama perusahaan, kemudian hadir. Yang keempat, untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan pada akhir presentasi. Kemudian pertanyaannya dapat disubmit melalui kolom chat yang ada di dalam Zoom ini. Kemudian yang keenam, mohon untuk para hadirin sekalian mengisi feedback melalui link yang telah diberikan untuk masukan kepada kami. Selanjutnya, kami akan memulai presentasinya. Dipersilahkan Bapak Julius. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di dalam acara Morning Briefing yang diadakan pada hari ini, Kamis 14 Mei 2020. Saya Julius Setiawan, selaku sebagai Tax and Business Process Assistant Manager, mengucapkan selamat datang kepada semua peserta Morning Briefing yang hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke acara Morning Briefing kami. Untuk sekarang ini kita jadi untuk per sekarang ini kan sudah jalan bulan hampir ke bulan kedua ya, di mana pandemi COVID-19 ini sudah berada di Indonesia, gitu ya. Jadi terutama untuk di perpajakan, jadi DJP berusaha untuk meminimalisir apa sih yang bisa mereka mereka usahakan untuk para wajib pajak yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka ingin agar kita juga sebagai wajib pajak juga merasa tidak dirugikan ya untuk setelah membayar pajak. Jadi oleh sebab itu maka pihak DJP tersendiri itu juga ingin agar wajib pajak merasakan apa sih benefit-benefit yang mereka akan dapat peroleh, insentif-insentif apa aja yang mereka peroleh untuk kita sebagai wajib pajak bisa pergunakan. Jadi untuk saat ini kita adakan untuk update jadinya ya, lebih ke arah untuk peraturan yang terbaru, yang terupdate. Karena dulu sebelumnya di morning briefing sebelumnya mungkin di sekitar bulan April ya, itu sudah pernah kita adakan untuk acara morning briefing seperti ini. Ini sekarang kita lakukan untuk update aja sih, untuk apa sih yang lagi happening, apa sih yang lagi booming untuk peraturan sekarang ini yang dikeluarkan oleh DJP. Oke, tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu untuk dari sisi SR Consulting dulu ya. Mungkin bagi yang sudah pernah menggunakan jasa servis dari kami, saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya untuk menggunakan jasa servis kami. Untuk kami, untuk bagi yang belum pernah, saya perkenalkan terlebih dahulu ya, untuk perkenalan sebagai briefing sebentar untuk SR Consulting ini. Jadi untuk kita ini, SR Consulting sudah berdiri sejak tahun 2000
2024 ya, terutama untuk di bulan Januari. Itu jadi dibentuk oleh former dari partner kami ya, itu Ibu Sri Wahyuni Sujono dan Ibu Rana Febrina. Mereka adalah former partner dari Arthur Andersen dan EY. Dan sekarang kami sudah punya untuk 100 profesional employee ya, yang siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk dapat membantu dalam mengatasi permasalahan perpajakan Bapak Ibu sekalian. Lalu sejak tahun 2014 itu juga kita bergabung dengan member international firm, yaitu member dari Crow International, di mana Crow International tersebut itu di ranking adalah untuk 5 terbesar di Asia Pasifik. Lalu sejak September 2017, kami SF Consulting juga sudah menjadi member dari TPA Global. Ini juga TPA afiliasi juga dari kami yang terbaru ya, untuk meningkatkan, untuk menguatkan bahwa kami meningkatkan brand kami, sehingga kami berusaha untuk menunjukkan untuk brand ini kami. Masih belum masuk. Ya ini. Oh, mesti nggak boleh itu ya. Bisa. Oke, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita SF Consulting itu sudah di ranking ya oleh international tax consultant firm, juga di ranking. Kita sudah masuk sebagai ranking tier 1 untuk Indonesian Leading Firm in World Tax 2020 and 2019. Lalu juga untuk di ranking Tier 2 untuk Indonesia Leading Firm for World Transfer Pricing 2020 and 2019. Dan juga kita juga mendapatkan apresiasi juga, yaitu untuk di 2020 and 2019 Indonesia Women Tax in Leader yang didapatkan oleh Ibu Sri Wahyuni Sujono. Lalu juga untuk 2020 Indirect Tax and Tax Controversy itu juga kita dapatkan dari by International Tax Review ITR. Lalu apa aja sekarang service yang kita bisa dapatkan, yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah terutama yang pasti adalah tax ya, perpajakan. Itu kita siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi permasalahan perpajakan Bapak Ibu sekalian. Lalu juga untuk transfer pricing, itu juga Bapak Ibu sekalian jangan ragu lagi, bisa untuk hubungi kami untuk bisa membantu dalam hal pembuatan TP documentation. Lalu juga ada untuk custom. Kita juga sudah ada divisi custom yang custom sendiri, itu juga beberapa hari yang lalu juga sudah mengadakan morning briefing, juga kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut, ya itu juga kami sudah pernah morning briefing juga, jadi kita jangan ragu lagi, kalau memang butuh permasalahan untuk custom, Bapak Ibu silakan hubungi kami juga untuk hal tersebut. Kita juga di divisi bisnis proses, juga sama untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk dalam hal permasalahan tax compliance Bapak Ibu sekalian. Juga ada untuk divisi legal, divisi baru juga di kami, ini juga sama. Jangan ragu kalau ada permasalahan legal, apapun itu Bapak Ibu bisa hubungi kami kembali. Lalu juga untuk, kita juga ada juga divisi baru juga ini untuk Center of Excellence, itu di mana kita akan mengadakan seminar berbayar biasanya sih. Jadi untuk, biasanya kita akan rutin, cuma karena untuk karena kendala pandemi COVID-19 ini, jadinya sementara mungkin di nonaktifkan terlebih dahulu ya, untuk ini Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam agenda kita. Yaitu pertama adalah agendanya adalah saya mau coba untuk bawakan sosialisasi untuk PMK 28 tahun 2020 mengenai insentif pajak untuk bagi WP yang terdampak pandemi COVID-19. Lalu untuk PMK 29 pemberitahuan mengenai pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar. Dan juga CAP 178.
Lalu untuk juga di Per 6 2020 mengenai relaksasi dokumen SPT tahun 2019. Jadi ini sebenarnya mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melaporkan, ini mungkin saya hanya untuk flashback aja ulang, untuk informasi lebih lanjut aja, dan sekaligus untuk mereminder aja sih. Lalu juga kalau untuk di Per 8, ini juga untuk yang penghitungan angsuran PPh tahun berjalan juga sama, ini juga ada baru dikeluarkan oleh pihak DJP di bulan April kemarin. Nah, lalu yang terbaru ini adalah yang di akhir April kemarin, ini adalah PMK 44 tahun 2020 yang mengenai insentif untuk wajib pajak yang terhadap pandemi COVID-19 juga. Ini adalah yang saya rasa mungkin masih mungkin booming untuk sekarang ini ya, di PMK 44. Nanti kita akan bahas juga. Oke, kita masuk sekarang ke PMK 28, di mana diatur mengenai untuk memberikan fasilitas terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Oke, mungkin yang seperti Bapak dan Ibu ketahui ya, latar belakangnya kenapa peraturan itu semua sudah diterbitkan oleh pihak DJP, itu ya karena pihak DJP sudah memutuskan sih, pihak pemerintah untuk memutuskan untuk menambahkan total tambahan belanja anggaran APBN untuk tahun 2020 ini untuk penanganan COVID-19 ini ditambahkan sebesar menjadi 405,1 triliun rupiah. Ini juga nilai yang sangat besar ya untuk jadi di sini setelah membuktikan bahwa pihak pemerintah juga benar-benar ingin segera menangani pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu di Indonesia. Jadi alokasi tersebut itu digunakan untuk memberikan alat-alat tenaga kesehatan, pembelian alat untuk APD juga terutama. Untuk alat kesehatan juga untuk yang test kit, reagent, ventilator, dan lainnya juga itu yang sangat diperlukan ya terutama untuk menghadapi supaya angka PDP atau mungkin angka kematian untuk meninggalnya akibat dari virus corona ini supaya lebih menurun mereda. Jadi mereka pemerintah ini segera untuk menerbitkan peraturan dari untuk si PMK 28 ini. Oke, kita masuk sekarang ke penjelasan mengenai subjeknya ya. Jadi di pasal 2 ayat 2 di PMK 28 ini diatur pihak siapa saja sih yang menjadi subjek untuk yang yang berhak mendapatkan fasilitas ini, yaitu adalah badan atau instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Jadi ini tidak sembarang ya yang ditunjuk. Jadi bukan instansi pemerintah mana aja boleh, tapi yang ditunjuk dan diperbolehkan lah untuk membantu penanganan si pandemi COVID-19 ini. Lalu juga untuk di rumah sakit, ini juga sama, rumah sakitnya juga rumah sakit ditunjuk juga. Tidak sembarang rumah sakit bisa menangani untuk mendapatkan fasilitasnya juga ya. Lalu juga ada lagi pihak lain yang diatur oleh badan atau instansi pemerintah yang membantu untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk ke objek. Di pasal 2 ayat 3, ini diatur juga barang-barang apa aja sih atau jasa apa aja sih yang diperbolehkan untuk mendapatkan si fasilitas ini dari si PMK 28 ini. Kalau untuk barang-barang itu adalah salah satunya pasti adalah untuk obat-obatan ya, obat-obatan yang memang sangat diperlukan untuk penanganan si pandemi COVID-19 ini. Juga untuk vaksin, juga untuk penanganannya, lalu juga untuk peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi juga, jadi untuk itu juga untuk sangat-sangat diperlukan ya kalau untuk itu. Peralatan untuk pelindung diri APD, lalu juga untuk peralatan perawatan untuk pasien, dan juga peralatan pendukung lainnya yang memang dianggap bisa mendukung untuk menurunkan pandemi COVID-19 ini. Kemudian kalau untuk jasanya itu adalah jasa yang diperbolehkan adalah jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan manajemen, jasa persewaan, ataupun jasa-jasa lainnya yang memang bisa dianggap mendukung untuk keperluan penanganan si pandemi COVID-19 ini. Oke, sekarang kita masuk ya untuk ke fasilitasnya. Fasilitasnya apa aja sih yang didapatkan di PMK 28 ini? Salah satunya adalah fasilitas adalah pajak penambahan nilai atau PPN. Di mana atas impor barang kena pajak atau objek si PMK itu sudah pasti tidak dipungut PPN ya.
Lalu juga atas penyerahan BKP atau JKP-nya oleh pengusaha kena pajak atau PKP, ini juga jadi PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Termasuk juga untuk penyerahan barang berupa pemberian cuma-cuma, itu juga sama ditanggung juga. Nah, tapi ada syarat yang harus dipenuhi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKP, di mana yaitu PKP harus wajib membuat faktur pajak yang memuat keterangan khusus. Yaitu keterangan khususnya itu adalah harus ada uraian penjelasan, yaitu PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 28 garing PMK 03 garing 2020. Itu harus ada ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai tidak dicantumkan, karena kalau tidak mungkin bisa dianggap faktur pajak itu tidak valid. Lalu juga PKP harus membuat SSP atau cetakan kode billing. Mungkin kalau untuk sekarang ini lebih validnya untuk cetakan kode billing ya, ketimbang dari SSP, karena mungkin sekarang sudah wajib untuk membuat ID billing di DJP online, gitu kan sekarang. Jadi itu harus dibubuhi cap atau tulisan khusus, juga sama. Tulisan khusus itu adalah PPN tanggung pemerintah X PMK nomor 28 tahun 2020. Itu juga sama ya, jadi jangan sampai ketinggalan untuk penulisannya. Jadi itu boleh di dalam boleh dibentuk dalam bentuk cap atau dalam kotak uraian. Biasanya kalau di DJP bentuk ID billing di DJP online itu sudah ada kolom uraian. Nah, di situ bisa ditambahkan juga untuk si PPN yang ditanggung pemerintah tersebut. Lalu juga selain itu, PKP yang melakukan penyerahan juga harus membuat kewajiban laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan lampiran A1 dari PMK ini ya. Nah, lalu untuk laporan dan SSP cetakan kode billing ini juga harus disampaikan ke KPP, tempat PKP tersebut terdaftar terutama, yaitu untuk paling lambatnya adalah untuk masa April sampai Juni, paling lambatnya dari tanggal 20 Juli 2020. Lalu untuk di masa Juli sampai dengan September itu paling lambatnya adalah di 20 Oktober 2020. Oke, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau memang nanti ada sejalan dengan presentasi saya ini, kalau memang ada pertanyaan atau komentar atau yang lainnya, mungkin bisa disampaikan di dalam chat box ya. Jadinya kita akan coba bahas nanti setelah presentasi saya selesai. Kita lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan ada pemanfaatan untuk JKP, misalkan contoh nih, dari luar daerah APBN ya, dan yang dimanfaatkan dalam daerah APBN oleh pihak tertentu. Misalkan contoh, PTA dia menggunakan jasa konstruksi dari pihak luar negeri, misalkan supaya lebih bagus gitu ya, misalkan pihak jasa konstruksi luar negeri, supaya jadi mungkin dia mau bangun untuk contohnya ini ya, untuk rumah sakit bagi penanganan pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau memang misalnya seperti itu, berarti memang atas pemanfaatan JKP tersebut bisa PPN ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak perlu dibayarkan untuk periode tertentu ini ya jadinya. Nah, tapi si pihak tertentu ini harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang sama dicap atau dibubuhi tulisan khusus, yaitu PPN ditanggung oleh pemerintah berdasarkan XPMK nomor 28 tahun 2020 ini juga. Lalu juga harus buat sama juga ya, buat laporan realisasi juga, itu juga sama. Dan juga untuk pelaporan itu juga sama, paling lambat disampaikan untuk masa April sampai Juni di 20 Juli 2020, dan di masa Juli sampai September itu juga maksimalnya di 20 Oktober 2020. Kemudian untuk atas impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP juga sama, ini juga boleh tidak dikenakan PPN ya, sepanjang kita memiliki, kita sudah approval, yaitu dalam bentuk SKJLN. Di mana SKJLN itu adalah surat keterangan jasa kena pajak dari luar daerah APBN. Tapi ini harus sudah punya sebelum kita melakukan impor ya. Jadi kalau udah baru punya setelah SKJLN setelah impor itu berarti ya tidak valid otomatis. Oke, sekarang apa sih SKJLN itu? Nah, SKJLN itu kita mengacu ke peraturannya ya, itu prosedur dan syaratnya sudah diatur ya di Per 12 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang misalkan untuk lebih lanjut detailnya bisa Bapak lihat lagi di Per 12 tahun 2019 untuk mengenai si SKJLN ini. Tapi untuk syarat utama sih sebenarnya, syarat utama yang harus dipenuhi ya oleh pihak tertentu ini sebelum untuk meminta penerbitan untuk SKJLN ini, yaitu adalah harus telah menyampaikan SPT PPh tahunan
sebanyak paling minimum adalah 2 tahun terakhir itu sudah harus disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan ada yang tahun sebelumnya belum disampaikan, ya mungkin mohon maaf itu belum bisa dipenuhi oleh pihak DJP. Lalu juga kalau untuk penyampaian surat SPT PPN juga itu adalah maksimumnya adalah 3 periode tahun sebelumnya itu sudah harus dilaporkan jika yang sudah ber-PKP. Lalu juga untuk keputusan ditolak atau diterimanya itu akan diberikan oleh pihak KPP maksimal 3 hari kerja setelah data diterima lengkap dan benar. Jadi sudah ada SOP-nya tersendiri ya untuk ini. Oke, ini ada contoh untuk di lampiran pelaporannya ya, realisasinya. Jadi ini sebenarnya sih untuk lampiran A1 itu untuk bagi yang untuk si PKP yang menjalankan untuk melakukan penjualan barang atau jasa untuk pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau untuk lampir A2 itu lebih untuk ke arah pihak tertentu yang melakukan proses untuk menyediakan barang atau jasa sehubungan COVID-19 ini. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma bedanya kalau untuk yang A1 itu untuk yang PKP atau untuk yang pihak tertentu, tapi kalau untuk A2 itu adalah pihak lain atau pihak ketiga yang boleh melakukan. Jadi sebenarnya hampir sama sih, cuma hanya bedanya di situnya aja sih. Dibuat oleh PKP, lalu kalau untuk yang di lampir A2 itu PKP untuk oleh pihak tertentu. Oke, jadi selain dari PPN, itu juga sudah diberlakukan juga untuk perlakuan perpajakan untuk insentif PPh pasal 21 juga ya. Kalau bagi untuk WPOP pribadi terutama, WPOP DN dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa dari si objek PMK tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu juga akan diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 untuk masa April sampai September 2020. Jadi mungkin diharapkan setelah September 2020 kita sudah bisa kembali normal ya. Jadi makanya ada dibatasi cuma hanya sampai di September 2020. Nah, untuk insentif PPh pasal 21 ini bisa diberikan pembebasan tanpa adanya SKB. Jadi sudah bisa langsung diproses ya secara otomatis oleh pihak yang melakukan transaksi ini. Lalu, untuk PPh pasal 2 impor, ini juga sama. Ini pihak tertentu yang melakukan PPh pasal impor BKP, ini juga diberikan pembebasan pengen ikut ke Tanah Abang untuk masa April sampai dengan September 2020. Khusus untuk PPh pasal 2 impor, ini diberikan kebebasan oleh Dirjen Bea Cukai tanpa surat SKB. Jadi tanpa SKB sudah bisa valid untuk dapat pembebasan impor ya. Dan berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Tapi kembali lagi, pihak tertentu juga harus menyampaikan laporan realisasi PP pasal 2 impor, yaitu pada sesuai dengan lampiran E PMK 28 ini. Dan kembali lagi juga sampaikan paling lambat per 3 bulan ya. Jadi untuk masa April sampai dengan Juni maksimal di 20 Juli dan masa Juli sampai dengan September itu di 20 Oktober 2020. Oke, kalau tadi itu adalah PPh pasal 2 impor, kalau ini adalah PPh pasal 2 dalam negeri ya. Jadi agak berbeda sedikit. Nah, kalau pihak tentu yang ingin melakukan pembelian barang yang objek PMK tadi yang sudah saya jelaskan juga, yang diberikan pembebasan juga PPh pasal 22 dalam masa April sampai dengan September 2020 juga. Nah, tapi kalau yang ini bebasnya harus ada syarat, yaitu sudah mendapatkan SKB. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang ingin melakukan pembelian barang, jangan lupa harus meminta permohonan untuk SKB ini ke pihak DJP ya, ke pihak KPP. Dan pembebasan SKB ini terbit sejak SKB terbit, jadi sejak saat permohonan lah terutama. Sejak saat permohonan sampai dengan 30 September 2020.
Dan kembali lagi juga harus menyampaikan kembali lagi. Jadi sepertinya ini kalau yang saya lihat, pihak DJP juga ingin memberikan fasilitas tapi juga tidak secara gratis ya. Jadi memang harus ada harus ada laporan juga, harus ada kewajiban yang kita harus penuhi juga. Karena mungkin sebagai bukti pertanggungjawaban juga kali ya. Jadi untuk bahwa selain mendapatkan fasilitas, ini juga dari pihak KPP atau pihak DJP ingin monitoring transaksi apa aja sih yang sudah memang mendapatkan pembebasan PP Pasal 22 ini. Dan kembali lagi juga dilaporkannya paling lambat adalah per 3 bulan, untuk April sampai dengan masa Juni di 20 Juli, dan di masa Juli sampai dengan September di 20 Oktober 2020. Nah, untuk sekarang, ini adalah contoh format lampuan realisasinya ya. Ini jadi bisa dilihat di lampiran E di PMK 28 tahun 2020 ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya sih kalau misalkan nanti, ini kan mungkin kalau saya lihat di DJP online, ini sepertinya masih belum ada fasilitas. Karena nanti biasanya sih mungkin mau mendekati detik-detik pelaporan, biasanya baru pihak DJP baru menyediakan untuk fasilitas pelaporannya itu ya biasanya sih. Jadi mungkin harap bersabar menunggu. Jadi ditunggu aja mungkin ya paling lambatnya di awal Juli kali ya untuk pelaporan dari April sampai dengan Juni untuk si PPH laporan dari PPH Pasal 2 ini impor. Kalau yang ini dan tadi ini adalah untuk laporan realisasi PPH Pasal 2 impor. Kalau yang ini adalah contoh untuk laporan realisasi PPH Pasal 22 untuk dalam negeri ya. Jadi sedikit beda, hampir sama sih, cuma sedikit bedanya kalau yang tadi untuk impor, kalau ini untuk yang dalam negeri. Nah, selain PPH Pasal 22 yang tadi, itu juga Pak DJP memberikan lagi fasilitas insentif untuk wajib pajak dalam negeri, PPDN, dan BUT untuk yang memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ya, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa persewaan, itu juga diberikan pembebasan dan pemotongan PPh Pasal 23 selama dari masa pajak April sampai dengan September 2020. Nah, tapi ini bebasnya bersyarat, yaitu harus punya dulu SKB. Dan berlakunya SKB itu sejak tanggal dari terbit SKB sampai dengan 30 September 2020 ya. Dan kembali lagi juga tidak secara cuma-cuma harus melaporkan kembali juga untuk laporan dari realisasinya. Ini juga sama disampaikan ke KPP paling lambat di 20 Juli 2020 untuk masa April sampai dengan Juni dan 20 Oktober untuk masa Juli sampai dengan September. Dan ini adalah contoh laporan realisasinya. Jadi mungkin ditunggu aja sih. Jadi misalkan saya rasa sih mungkin tidak cara manual ya kalau untuk ini. Jadi kemungkinan juga akan ada pelaporannya nanti di DJP online menunya. Jadi mungkin harap bersabar aja untuk menunya sudah bisa di-provide nanti di DJP online. Oke, sekarang kita masuk ke peraturan yang kedua ya, yaitu di PMK 29 tahun 2020 dan Cap 178 tahun 2020 juga. Ini pemberitahuan sih, lebih ke arah pemberitahuan mengenai pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar atau pandemi COVID-19 yang ini. Jadi ini lebih ke arah untuk kita tata cara proses administrasi perpajakan selama pandemi ini bagaimana sih? Coba kita pelajari lagi juga bersama-sama bareng. Untuk kondisi saat ini, karena belum ada kejelasan juga ya, jadinya karena penyebaran juga semakin besar, tingkat PDP juga semakin tinggi, walaupun sekarang sudah tingkat kesembuhannya sudah lebih tinggi ya daripada tingkat mati ya atau meninggal ya. Ini juga jadi karena masih belum jelas juga, maka latar belakang dari si peraturan ini juga diterbitkan untuk itu juga, jadi supaya ada kepastian SOP atau kepastian hukum dalam pada saat kita menjalankan proses administrasi perpajakan juga di KPP terutama tentunya. PAP atau pelayanan administrasi perpajakan ini adalah kegiatan seperti Bapak Ibu bisa lihat juga ya, ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal
sesuai dengan Undang-Undang Bidang Perpajakan dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diharuskan untuk menerbitkan produk hukum oleh pihak DJP. Jadi definisinya dari pelayanan administrasi perpajakan atau PAP adalah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kalau dalam masa kahar? Nah, dalam masa kahar ini, maka kalau misalkan yang biasanya jatuh tempo penyelesaian layanan administrasi perpajakan itu diperpanjang kalau memang dalam jangka waktu penyelesaian tentunya memang belum bisa dapat selesai, itu dapat perpanjangan. Nah, jadi, lalu juga tidak ada keharusan untuk menyampaikan perpanjangan atau permohonan kembali produk hukum apabila jangka waktunya itu telah habis atau terlampaui. Jadi boleh jika kita tidak perlu menyampaikan permohonan perpanjangan lagi, jadi secara otomatis nanti akan diperpanjang oleh pihak KPP ya. Jadi pihak Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan perpanjangan. Secara otomatis bisa diperpanjang oleh pihak KPP. Tapi harus diperhatikan tidak berlaku untuk, tidak berlakunya adalah untuk kalau apabila jatuh tempo penyelesaiannya atau ketentuan perpanjangan dan permohonan kembali yang telah diatur itu telah diatur oleh undang-undang, PP atau Perpu itu juga tidak termasuk jadinya ya. Kalau sudah diatur lebih lanjut itu tidak berlaku untuk si PP 29 ini. Ataupun juga penerbitan produk hukum yang telah dilakukan secara online oleh saluran tertentu oleh DJP, ini juga tidak termasuk jadinya ya. Kalau memang sudah bisa online, jadi otomatis ini tidak berlaku karena otomatis kalau online harusnya sudah bisa real time jadinya kan, jadi tidak perlu ada proses manual lagi. Nah, juga tidak diperbolehkan untuk terkait dengan kalau misalkan pada saat ini Bapak Ibu sekalian lagi mengajukan fasilitas pembebasan PPh Pasal 2 impor di luar dari pembebasan Pasal 2 impor yang mengenai pandemi COVID-19 ini ya. Jadi yang normal aja, ya misalkan permintaan SKB karena dirasa proyeksi 5 tahun ke depan itu Bapak Ibu sekalian akan mengalami kerugian. Nah itu juga sama, tidak bisa dapat perpanjangan waktu ya, seperti di PMK 29 ini. Nah, caranya bagaimana sih dalam menyampaikan permohonannya itu? Oke, di sini kita bisa lihat dari chartnya ya, jadinya bahwa WP mengajukan permohonan PAP secara elektronik ke pihak DJP, di mana ditujukan kepada pihak Kepala Kanwil KPP atau KP2KP, di mana si Bapak dan Ibu sekalian terdaftar ya, NPWP-nya. Lalu dilengkapi juga dengan dokumen yang dipersyaratkan. Misalkan disyaratkan di dalam peraturan, misalkan gitu. Jadi misalkan untuk kopi akta atau kopi NPWP, kopi SPPKP, itu juga sama harus dilengkapi dalam bentuk scan kopi jadinya. Lalu juga seluruh dokumen itu dibuat dalam digital ya, soft copy. Itu karena kan sekarang udah nggak bisa ketemu tatap muka lagi, jadi nggak bisa lapor secara manual, otomatis semua harus dalam bentuk soft copy. Nah, lalu kalau untuk suratnya juga sama, surat permohonan kita itu juga harus ditandatangani juga. Jadi ditandatangani boleh secara tantangan biasa, manual, mau itu stempel, maupun elektronik, digital. Yang penting itu juga tidak bertentangan dengan informasi elektronik yang ada. Jadi ya itu diperbolehkan ya, karena mungkin ya karena keterbatasan, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin agak susah untuk bertemu dengan pihak manajemen untuk minta tanda tangan. Jadi itu mungkin bisa dilakukan dengan cara lain seperti elektronik ataupun stempel, itu diperbolehkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu permohonan tersebut dikirimkan email itu bisa Bapak lihat di websitenya pajak.go.id ya, /unit kerja. Itu Bapak bisa coba cek emailnya, mungkin terdaftar untuk, mungkin saya rasa kalau untuk email per KPP berbeda-beda sih harusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat sendiri di situ, di dalam pajak.go.id. Nah, sekarang kita lihat juga proses yang ada di KPP-nya. Nah, di proses KPP-nya, di Kepala Kanwil, itu juga akan melakukan pengecekan melalui timnya ya, terutama sih melalui timnya, melalui AR lah terutama sih harusnya. Ini dia akan mengecek benar gak sih apakah permohonannya yang kita kirim ini sudah lengkap,
sudah tidak ada kekurangan lagi, jadi itu dia akan melakukan pengecekan. Kalau misalkan belum lengkap, maka KPP dapat menuliskan klarifikasi ke wajib pajak, di mana surat permintaan itu bisa dikirimkan melalui email kantor, melalui pos, ataupun melalui kurir atau ekspedisi. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian diminta untuk menjawab klarifikasi tersebut maksimal 15 hari kalender setelah menerima surat permintaan klarifikasi tersebut. Dan apabila lewat dari 15 hari, maka mohon maaf, maka permintaan dari permohonan Bapak Ibu sekalian akan ditolak oleh pihak KPP. Apabila sudah diterima lengkap dan tidak ada permintaan klarifikasi lebih lanjut, nah, maka pihak KPP dapat menerbitkan produk hukum yang diminta atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan apabila memang tidak ada respon balik dari pihak Bapak Ibu sekalian ya, jadinya. Nah, untuk surat pemberitahuannya itu atau produk hukum yang diminta oleh kita, oleh Bapak Ibu sekalian, itu juga dapat ditandatangani bisa dalam bentuk tantangan manual, stempel ataupun elektronik. Bisa juga disampaikan oleh pihak KPP dalam via email, cara copy scan, ataupun juga melalui kantor pos ataupun jasa kurir. Jadi sama sih seperti kita juga pada saat kita melakukan permintaan permohonan, itu juga sama pihak KPP juga mengirimkan kembali kepada kita sama seperti itu juga. Nah, sekarang kita lihat ya jangka waktunya. Jangka waktunya adalah kalau saat kita di WP mengajukan via email terus diterima lengkap, dicek lengkap, maka apabila kalau pada saat prosedural normal yaitu 1 hingga atau 7 hari kerja, yaitu dalam posisi ke hari ini adalah maksimal 15 hari kerja. Boleh diperbolehkan sampai dengan 15 hari kerja. Jadi contoh, misalkan yang bisa 1 hari cepat itu, misalkan contohnya adalah mungkin permintaan NPWP, penerbitan NPWP, penerbitan SKT, penerbitan SPPKP, itu biasanya bisa dalam waktu 1 hari kerja. Itu biasa. Jadi kalau dengan posisi ke hari ini, boleh dari pihak KPP menerbitkan adalah maksimal 15 hari kerja. Lalu atau yang dalam kondisi normalnya lebih besar daripada 7 hari atau lebih lama daripada 7 hari, tapi tidak lebih dari 1 bulan, maka dalam posisi hari ini maksimal diterbitkan atau dikirimkan oleh pihak KPP maksimal adalah 1 bulan. Nah, lalu kalau misalkan normalnya 1 bulan atau lebih, contohnya mungkin lebih ke arah kayak ini ya, permintaan untuk pemindah bukuan, PBK, itu kan biasanya mungkin dijawab oleh pihak KPP maksimal biasanya 1 bulan ya. Nah, itu juga jadinya sekarang dalam posisi kahar, maka tidak diberikan perpanjangan Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit tidak menentu, cuma mungkin bisa di follow up kembali sih ke KPP-nya. Karena kan KPP tidak tatap muka, tapi kan tetap bisa dihubungi. Nah, ini informasi aja sih kalau untuk permohonan penyampaian SPT ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi kahar itu ya bisa dalam bentuk saluran tertentu ya, dan kalau DJP bisa itu dalam DJP online ataupun melalui mitra DJP di luar dari DJP online gitu. Jadi bisa juga, itu juga valid kok jadinya. Terus juga jangka waktu penyelesaian permohonannya ini juga bisa disampaikan oleh via pos juga ya atau ekspedisi kurir. Tapi jadinya tanda terimanya itu sih bisa dianggap sebagai tanda terima BPS tanggalnya ya jadinya. Dan kalau tata cara penerimaan dan penelitiannya itu masih sama ya, disesuaikan dengan PMK yang sudah diatur sebelumnya, jadi tidak ada perubahan untuk itu. Oke, ini adalah sekedar summary sih untuk timeline dari PMK 29 ya. Jadi kalau misalkan permohonan yang diajukannya sebelum masa kahar, tapi belum mendapat jawaban, tapi PMK ini sudah terbit, sehingga sampai dengan PMK ini terbit, maka jangka waktu penyelesaiannya akan mengikuti si PMK ini. Lalu kalau misalkan kita, tapi WP tetap berhak mendapatkan pelayanan administrasi selama masa kahar ya. Sampai dengan selesai masa kaharnya itu tetap dapat berhak mendapatkan pelayanan.
ketentuan dalam keharusan memperpanjang itu dia tidak perlu ya. Jadi misalkan contohnya kita sebelum masa kahar kita sudah masukin, tapi tidak perlu memasukkan permohonan ulang. Itu akan secara otomatis bisa tetap diproses oleh pihak KPP. Nah, cuma kalau misalnya setelah masa kahar, nah kita sebagai wajib pajak harus tetap mengajukan perpanjangan permohonan. Jadi otomatis PMK 29 ini nggak berlaku ya kalau masa kahar selesai. Oke, kita sekarang masuk ke peraturan ketiga ya, di mana mengenai ini sekedar informasi aja sih, flashback ulang aja. Mungkin kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tahun bukunya adalah mungkin Jandes 2019, Jandes Januari Desember, ini mungkin sudah melaporkan SPT tahunannya sih harusnya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk latar belakangnya, karena dari pihak BNPB sudah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah masa kaharnya itu sampai dengan 29 Mei ya, jadinya. Jadi salah satu latar belakangnya diterbitkan si PR ini adalah ya karena masa pandemi COVID-19 ini sangat-sangat emang dianggap kejadian luar biasa sih oleh BNPB juga. Nah, juga dari pihak DJP juga sudah memberikan kepastian hukum juga bagi WPOP dan juga badan dalam memberikan pemenuhan kewajiban. Jadi tidak ragu-ragu dalam menyampaikan SPT tahunan Bapak Ibu sekalian. Jadi latar belakangnya itu untuk si Per6 ini. Jadi tujuannya mungkin yang sudah Bapak Ibu ketahui juga, tujuannya untuk lebih mempermudah, tidak mempersulit WP untuk melakukan pelaporan, di mana pelaporan penandatanganan SPT tahunan juga tidak wajib harus ditandatangani juga, lalu juga batas waktu penyampaiannya tidak ada perpanjangan juga, tata cara penyampaiannya yang harusnya sudah harus fulfill semua lampiran juga dipermudah, dengan penyederhanaan dan kelengkapan keterangan juga sama diberikan batas waktu. Nah, tapi ada nggak bagusnya nih, jadi ada batas waktunya, tapi setelah itu pihak DJP boleh melakukan penelitian atas SPT Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan jangan berpikir oh fasilitas ini boleh, tapi bisa dipermudah. Cuma nanti setelah itu dari pihak AR akan coba nih, pasti akan coba meneliti nih, benar gak nih Bapak Ibu sekalian sudah melakukan SPT ya benar lengkap gitu. Oke, jadi penandatanganan SPT-nya itu bisa dilakukan secara biasa dengan stempel ataupun penandatangan elektronik digital ya. Lalu juga sertifikat elektronik itu yang harus dengan sertifikat elektronik yang harus telah diterbitkan oleh pihak DJP ataupun penyelenggara sertifikasi elektronik gitu. Jadi tadi tantangan elektroniknya harus bisa dalam bentuk sertifikat digital, verifikasi yang telah dikirim oleh pihak DJP, dan juga tantangan elektronik lainnya yang telah dikirim oleh pihak DJP ya. Jadinya itu seperti itu. Batas waktu penyampaian seperti Bapak Ibu ketahui juga ada perpanjangan ya, jadinya untuk BPOP itu adalah paling lamanya itu adalah harusnya adalah di 31 Maret 2020, tapi boleh disampaikan paling lambat 30 April 2020 dengan sanksi administratifnya 100.000 itu dihapus ya jadinya. Jadi boleh dihapuskan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah melaporkan SPT OP-nya sebelum 30 April itu bebas dari sanksi administratif perpajakan yang sebesar 100.000 itu. Nah, kalau yang badan, mohon maaf ini waktu kemarin tidak ada perpanjangan juga ya, jadinya tetap disampaikan paling lambat 30 April 2020 kemarin untuk yang masa pembukuannya dan Januari Desember ya, Jandes itu tidak ada perpanjangan. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui juga, kalau untuk tata cara penyampaian itu sudah bisa melalui e-filing juga ya. Tapi kalau e-filing itu mungkin yang sudah wajib itu untuk yang WP yang terdaftar di KPP Madya, ataupun yang di DJP khusus, Kanwil DJP Jakarta khusus, Kanwil DJP wajib WP besar, itu sudah harus wajib menyampaikan secara e-filing. Tapi kalau untuk yang pertama masih bisa melalui kurir
melalui pos, ataupun juga kalau melalui e-filing juga diperbolehkan, tapi tidak wajib. Tuh. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah contoh summary dari skema relaksasinya. Jadinya kalau dari tanggal kalau misalkan dari tahun bagi WPOP atau Badan Tahun Pajak 2019 itu boleh menyampaikan relaksasi untuk WPOP sampai dengan 30 April 2020 penyampaiannya. Tapi kalau untuk badan, ini untuk pelaporan yang kemarin boleh diberikan fasilitas untuk pelaporannya lebih sederhana dulu deh. Jadi laporannya tidak perlu yang berat-berat gitu, istilahnya yang harus full semuanya seperti daftar nominatif. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu masih kesulitan untuk melengkapi daftar nominatif, diberikan waktu perpanjangan sampai dengan nanti di 30 Juni 2020 nanti. Jadi yang kemarin itu boleh melaporkannya singkat aja, tapi yang wajib hanya berarti untuk formulir lampiran 1771 sampai dengan 1771 6 dan transkrip atau kutipan elemen laporan keuangan itu diperbolehkan ya. Jadi dianggap valid dan tidak tidak dianggap terlambat atau tidak dianggap tidak melaporkan untuk saat ini. Tapi kemarin itu harus ada pelaporan pemberitahuan dulu ya secara elektronik ya. Jadi harus ada buat pemberitahuan dulu bahwa kita ingin menggunakan fasilitas IPAR 6 ini. Jadi sebelum masuk SPT harus masukkan pemberitahuan secara elektronik juga. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi DJP sudah memberikan fasilitas untuk boleh dilengkapi nih, untuk terutama untuk SPT Badan, kelengkapannya dilengkapi sampai dengan 30 Juni 2020. Tapi paling dilengkapi semuanya paling lambat Juni 2020. Itu dianggapnya sebagai pembetulan ya, jadinya bukan normal lagi karena normal sudah dilakukan di April kemarin. Jadi ini dianggapnya pembetulan. Nah, jadi atas SPT tersebut per 1 Juli itu apabila terdapat tidak kelengkapan SPT PPh badannya itu tidak lengkap, maka akan dikenakan sanksi administrasi ya berupa pasal 7 ayat 1 yaitu denda 1 juta denda administrasinya. Jadi dianggap tidak atau telat melaporkan SPT badan. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian diperhatikan juga ya untuk batas waktunya itu hanya sampai dengan 30 Juni 2020. Lalu kalau misalkan di SPT pembetulannya ada kurang bayar, maka ya otomatis untuk kekurangannya itu akan ada kena denda pasal 9 ayat 2 yaitu 2B yaitu adalah 2% per bulannya. Nah, dalam hal kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak menyampaikan SPT pembetulan sampai dengan 30 Juni 2020, yaitu maka SPT tidak dianggap disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dari pihak KPP boleh menganggapnya itu tidak diterbitkan, tidak dilaporkan SPT-nya. Jadi akan ada denda 1 juta ya jadinya. Jadi ini sih tolong diperhatikan aja Bapak Ibu sekalian untuk batas waktunya itu ya kurang lebih tinggal 1,5 bulan lagi ya jadinya. Jadi ya kalau memang misalkan butuh bantuan untuk dalam pelaporan SPT tahunan, bisa menghubungi kami kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kendala bisa hubungi kembali, kami siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk SPT tahunan ini. Jadi kalau misalnya dirasa Bapak Ibu sekalian mungkin kurang untuk masih dalam pandemi COVID-19 ini masih merasa susah untuk bekerja, kami siap membantu. Jadi tinggal hubungi kami aja kembali Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita masuk ke Per 8 tahun 2020, di mana itu adalah mengenai penghitungan angsuran PPh untuk tahun berjalan ya. Jadi setelah lapor SPT tahunan itu juga ada angsuran PPh yang harus kita lunasi untuk sehubungan dengan penyesuaian tarif PPh badan ini jadinya. Jadi kita lapor, ada juga insentif untuk penyesuaian tarif, ini juga pihak DJP kembali lagi memberikan insentif bagi Bapak Ibu sekalian. Ya seperti yang diketahui, latar belakangnya itu adalah Perpu nomor 1, itu juga sama. Penyesuaian untuk angsuran PPh dalam bentuk berjalan, ini harus dibayar sendiri. Jadi sedapat mungkin harus mendekati dengan jumlah yang harusnya terutang pada hitungan pajak, ini juga penyesuaiannya. Jadi agar
angsurannya tuh menjadi mendekati kurang bayar harus dibayar di akhir tahun jadinya. Jadi supaya ada kepastian, supaya jadi ada nanti ada kurang bayar, tambah atau lebih bayar, karena kan itu jadi akan ada efeknya masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Tuh, jadi dirasa oleh pihak DJP perlu diberikan kepastian hukum untuk dalam pemenuhan kewajiban ini. Oke, siapa sih subjek pajaknya sekarang? Yaitu wajib pajak umum, yaitu yang menghitung angsuran 25-nya itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 ya. Itu seperti ya perusahaan biasa atau perusahaan CV atau yang lainnya, itu sama itu yang tetap menggunakan pasal 25 itu tetap diperbolehkan untuk mendapatkan fasilitas untuk si PR8 ini. Atau wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk penyampaian laporan keuangan secara berkala, yaitu untuk bank, BUMN, BUMD, WP Mas Bursa, ataupun WP lainnya yang memang ketentuannya harus membuat laporan berkala, itu juga diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas dari PR8 ini. Nah, sekarang kita masuk ke tarifnya ya. Tarifnya itu adalah kalau untuk PPh Badan itu sudah turun secara bertahap ya. Kalau yang sudah melaporkan di SPT tahunan kemarin, itu kan berarti untuk angsuran 2020 yang berjalan ini, untuk di masa April ya terutama, itu sudah boleh menggunakan tarif 22% ya. Ini berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Dan untuk sejak nanti mulai per tahun 2022 itu sudah otomatis boleh turun menjadi 20%. Di mana ya di aturan saat ini PPh Badan itu masih 20% untuk yang menghitung kurang bayar di tahun pajak 2019 kemarin ya. Lalu kalau untuk tarif PPh Badan untuk WP yang go public dengan persyaratan tertentu, ini juga sama, diperbolehkan lagi mendapatkan 3% lebih rendah dari tarif normal, dari tarif yang di sebelah ini. Jadi kalau untuk yang tahun 2020 dan 2021 itu turun boleh menjadi 19% ya jadinya. Lalu juga kalau untuk nanti di tahun 2022 itu juga boleh turun menjadi 17%. Di mana tarif PPh Badannya ini adalah sebelumnya untuk saat yang berlaku saat ini adalah 5% lebih rendah dari 20%. Dari 20%, jadi menjadi 20%. Jadi untuk menghitung kurang bayar yang di tahunan 2019 kemarin untuk itu. Tapi nanti kalau untuk angsurannya itu sudah boleh menggunakan 19% untuk tahun 2020 dan 2021 dan 17% untuk sejak tahun 2022. Kalau untuk cara menghitungnya itu Bapak Ibu sekalian bisa mengacu ya ke Undang-Undang PPh pasal 25. PMK-nya juga, PMK 215 tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut mengenai yang kalau yang wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Ataupun di CAP 537 tahun 2000 juga itu juga sama, itu yang mengatur mengenai penghitungan besaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Nah, sekarang kita coba ini ya, lihat bagaimana sih caranya kita untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak 2020 ini. Nah, untuk tahun pajak 2020, nah bagi WP umum ataupun WP pajak LK berkala, ini sudah boleh menggunakan tarif baru tadi ya, yaitu untuk 22% sejak masa batas penyampaian SPT tahunan. Jadi kalau untuk yang sudah melaporkan SPT tahunan kemarin, untuk di tahun pajak 2019 kemarin, itu yang tahun pajak tahun kalender Januari Desember itu sudah boleh menggunakan tarif baru itu sejak untuk masa April 2020. Lalu untuk wajib pajak yang menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender, misalkan April sampai Maret, nah itu disesuaikan aja jadinya. Jadi disesuaikan dengan kapan saat terakhir pelaporan SPT tahunannya, berarti masa pembayaran angsuran PPh 25 berikutnya itu sudah boleh menggunakan tarif yang baru. Oke, ini ada contohnya ya, saya cantumkan juga, saya lampirkan. Untuk kalau WP umumnya, ini kalau untuk ketika WP umumnya menyampaikan SPT PPh Badan ini sebelum batas waktunya, misalkan contoh 28 Maret 2020, maka angsuran 25 yang barunya itu berlaku sampai dengan sejak
masa April sampai dengan Desember 2020 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat sendiri di contoh perhitungannya. Jadi batas akhirnya adalah dari Januari sampai dengan Maret itu masih menggunakan tarif 20%, tapi sejak April sampai dengan Desember itu sudah boleh menggunakan tarif PPh 22%. Nah, kalau misalkan WP umum, dia tapi melaporkan SPT tapi batas waktunya terlewati nih dari yang ditentukan. Jadi contohnya dia telat lapor, laporan let's say di 10 Juni 2020. Nah, jadi untuk karena baru laporan di 10 Juni 2020, maka untuk masa Januari sampai dengan Mei itu masih tetap menggunakan angsuran 25 berdasarkan masa pajak yang terakhir ya. Lalu, tapi kalau misalkan dalam perhitungan terdapat setelah pelaporan SPT tahunan terdapat pembayaran untuk perhitungannya adalah itu kurang yang sudah dibayar yang sebelumnya, jadinya otomatisnya ada kekurangan yang harus dilunasi oleh pihak Bapak Ibu sekalian. Jadi otomatis untuk kekurangannya itu Bapak Ibu sekalian maka boleh melunasinya dari April sampai Desember itu adalah di 17.500.000 seperti contoh itu jadinya Ibu sekalian. Jadi Januari sampai dengan Mei tetap di 15 juta, tapi di April sampai dengan Desember dihitung ulang. Jadi kekurangannya untuk di masa April sampai dengan Mei itu jadi kekurangan sekitar 2,5 jutanya Bapak Ibu harus lunasi. Dan tentunya akan ada dendanya juga. Dan ini kebetulan karena contohnya ini peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar, jadi ini dia berhak mendapatkan pengurangan lagi ya. Jadi 22%, setengahnya 50%, jadi totalnya ada 11%. Tuh. Ini ngacu ke PPh pasal 31E ya, PPh. Lalu kalau untuk WP umum yang menyampaikan perpanjangan, ini juga sama. Jadi waktu itu sempat ada perdebatan juga sih, kalau misalkan ingin melakukan perpanjangan, ini diperbolehkan ya menggunakan tarif yang baru. Setelah keluar SIPR 8 ini, jadi diperbolehkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau masih melaporkan SPT perpanjangan, nah itu jadinya masih diperbolehkan menggunakan angsuran 25 menggunakan tarif 22%. Jadi kalau nanti dihitung ulang kembali setelah pelaporan SPT tahunan yang normalnya sudah Bapak Ibu laporkan ternyata ada kekurangan, atau bahkan ya otomatis untuk yang masa kekurangan tersebut harus dilunasi ya. Gitu. Ataupun kalau ada kelebihan, mungkin bisa diajukan PBK ke KPP masing-masing. Gitu. Nah, kalau untuk contohnya ini yang berikutnya adalah kalau emang ada diterbitkan SKP, telah diperiksa untuk tahun pajak yang sebelumnya. Nah, ini bersama boleh di-adjust Bapak Ibu sekalian untuk penghitungannya dari PKP berdasarkan SKP, tapi tarif yang digunakan boleh menggunakan PPh pasal 25 dengan tarif 22%. Ini juga boleh jadinya. Jadi boleh di-adjust, tapi untuk masa sejak diterimanya SKP tersebut ya. Karena contoh di sini adalah SKP terbitnya di Agustus, tapi berarti yang boleh pakai PPh 22% ini adalah sejak masa September sampai dengan Desember 2020. Nah, kalau ini contoh untuk wajib pajak dengan laporan keuangan berkala ya. Jadi kalau yang ini jadi mengikuti lebih ke arah mengikuti laporan bulanannya berapa sih yang memang penghasilan kena pajaknya per bulannya. Jadi kalau misalnya secara triwulan berarti ya dihitung secara triwulan. Tarif yang digunakan juga tetap sama, boleh 22%. Kalau untuk yang wajib pajak untuk masuk bursa ini juga sama ya. Jadi dia boleh menggunakan tarifnya sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, boleh menggunakan tarifnya turun menjadi 19% untuk pelaporan setelah dari masa April sampai dengan Juni 2020. Kalau ini contohnya mungkin karena dia triwulanan ya, jadinya per 3 bulan sekali pasti dia akan angsurannya berbeda-beda secara otomatis.
Ini juga sama sih jadinya untuk kalau ini lebih ke arah untuk yang WP BUMN ya. Jadi WP BUMN kan sudah ada juga tuh untuk apa namanya APRKP atau APBN-nya lah ya, atau ya sudah diatur sendirilah untuk dana untuk per bulannya berapa. Ini juga sama, boleh menggunakan tarifnya yang terhutang itu sejak April sampai Desember menggunakan tarif pajak angsuran 25-nya 22%. Nah, bagaimana dengan kalau untuk yang angsuran tahun 2022? Ini juga sama ya jadinya. Jadi apa namanya? Diatur lagi sedikit sih kalau untuk WP umum. Jadi kembali lagi semua dilihat berdasarkan penyampaian SPT tahunan ya kembali. Jadi kalau emang misalkan SPT tahunan disampaikan tepat waktu atau disampaikan sebelumnya, maka otomatis angsuran 25-nya boleh menggunakan tarif baru sesuai dengan yang tadi penurunannya. Jadi menjadi 20% untuk tahun 2022. Tapi kalau disampaikan dengan tarif disampaikan telat atas waktunya juga sama seperti tadi juga. Jadi untuk yang sebelum penyampaian SPT tahunannya itu masa angsuran 25-nya masih menggunakan tarif yang lama di 22%, tapi nanti setelah pelaporan itu baru menggunakan yang baru 20%. Jadi nanti baru ada kalau memang ada kelebihan atau kekurangan itu nanti bisa baru dilakukan proses lebih lanjut. Yang wajib berkala laporan keuangan juga sama ya, ini juga sama sih, disesuaikan aja dengan batas waktu penyampaiannya, itu juga sama. Ini lebih ke arah untuk contohnya sih perhitungannya, jadi hampir sama juga sih jadinya untuk penyampaiannya ya, jadinya Bapak Ibu sekalian bisa lihat sendiri untuk di slide ini. Kalau yang ini adalah untuk yang menyampaikan SPT tahunan dengan lewat batas waktu ya. Jadi hampir sama juga sih jadinya. Lalu kalau yang ini untuk kalau dia menyampaikan perpanjangan juga sama ya. Perlakuannya hanya tarifnya aja berbeda. Ini juga sama. Untuk yang telah diperiksa di tahun sebelumnya juga sama, tarifnya aja berbeda. Untuk yang WP wajib LK berkala juga sama. Ini juga hanya apa namanya? PPh-nya aja yang berubah. Ini juga yang masuk bursa juga sama, tarifnya aja yang berubah. Ini juga untuk yang BUMN, BUMD juga sama, tarifnya aja yang berubah. Oke, untuk per 8 selesai untuk penjelasan dari saya. Nah, sekarang ini nih kita lanjut lagi ya ke peraturan yang terakhir sih, di mana mungkin ini yang lagi booming kali ya, mungkin karena orang-orang pada nunggu-nunggu juga karena waktu itu kan karena orang-orang pada apa namanya nunggu-nunggu nih karena waktu itu kan udah ada wacana klasifikasi usahanya ditambahin nih, cuma waktu itu saya tunggu-tunggu juga. Waktu itu juga Bapak Ibu sekalian nunggu juga mungkin di akhir-akhir April belum muncul juga gitu kan. Nah, ternyata itu muncul pada saat itu gitu. Pada saat seingat saya tuh kayaknya pada saat akhir April deh itu muncul gitu loh. Jadinya apa namanya insentif ini itu muncul untuk dengan nomor PMK 44 tahun 2020 ini. Konsepnya adalah jadi seperti yang kita tahu juga ya, latar belakangnya itu juga sama dengan pandemi COVID-19 ini juga sama. Jadi insentif semua harus diberikan oleh DJP untuk supaya meningkatkan daya beli masyarakat terutama ya, untuk supaya jadi untuk perusahaan perekonomian semakin meningkat lah jadinya, nggak menurun karena ada si pandemi ini. Gitu. Nah juga dirasa juga oleh pihak DJP kemudian juga bahwa sektor-sektor usaha lainnya selain tadi kalau yang sebelumnya di PMK 23 itu kan hanya industri manufaktur aja sih ya yang memang boleh mendapatkan fasilitas PMK 23 yang sebelumnya sudah diterbitkan. Cuma sekarang karena dirasa sektor-sektor lainnya semakin bertambah termasuk juga pelaku UMKM ini juga sama, maka akhirnya pihak DJP memutuskan untuk menambahkan insentif pajak yang boleh didapatkan oleh wajib pajak penambahan ini. Nah, jadi otomatis secara
tidak langsung PMK 23 ini dirasa tidak sesuai, maka otomatis dicabut ya. Jadi tidak berlaku lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi PMK 23 sudah tidak berlaku lagi, harap diingat. Jadi sekarang mengacunya hanya ke PMK 44 tahun 2020 aja. Oke, ini ada summary-nya sih. Summary untuk perbedaan dari PMK 23 dengan PMK 44 ya. Jadi kalau semula dulu PMK 23 itu sektor manufakturnya itu sudah hanya berlaku untuk sektor manufaktur, tertentu juga pula lagi, dan hanya terdaftar hanya 440 KLU ditambah dengan WP kita. Di PMK 44 ini juga sama, untuk sektor tertentu juga ditambah lagi KLU ini menjadi 1062 KLU termasuk WP kita, dan ditambahkan pula untuk WP di kawasan berikat. Ini boleh mendapatkan insentif PPh pasal 21. Kemudian, nah ini yang baru nih, PPh final UMKM. Dulunya nggak ada di PMK 23, tapi di PMK 44 itu ditambahkan, boleh mendapatkan fasilitas, tapi yang sudah applied untuk berdasarkan PP 23 ya. Jadi tidak sembarangan bisa boleh dapat, tapi yang sudah dapat surat keterangan SKED untuk PP 23 tahun 2012. Pembebasan PPh pasal 22 impor juga sama, ditambahkan KLU-nya juga dari 102 KLU menjadi 430 KLU. Dengan tambahkan juga WP kawasan berikat juga. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% juga sama. Dari yang semula 102 KLU juga sekarang tambahkan menjadi 846 KLU. Jadi dapat dilihat ya, banyak sekali industri-industri yang terdampak karena pandemi corona ini sejadinya. Jadi berarti bisa dilihat sendiri perekonomian akan menjadi semakin lesu untuk diakibatkan dengan si pandemi corona ini. Nah, lalu untuk yang terakhir, untuk mengembalikan pendahuluan ya bagi untuk PPN dengan PKP yang berisiko rendah, ini juga sama, tapi dibatasi ya, maksimumnya adalah dibayarnya yang boleh di institusi lebih awal itu adalah 5 menit aja. Dari yang semula sektor manufakturnya itu adalah 102 KLU, ditambahkan juga menjadi 431 KLU, plus ditambah lagi dengan WP dari kawasan berikat. Nah, kita masuk ke PPh pasal 21 DTP ya, atau ditanggung oleh pemerintah. Nah, syaratnya di sini ada lebih jelas bahwa penghasilan brutonya harus tidak lebih, maksimum adalah 200 juta rupiah. Nah, siapa sih penerima insentifnya? Yaitu adalah pegawai, Bapak Ibu sekalian nih jadinya, adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan memiliki kode KLU tertentu sebagai lampiran A dari PMK 44 ini. Jadi tadi ya 1062 KLU itu ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa setelah presentasi ini bisa Bapak lihat sendiri untuk Bapak kira-kira masuk kan di KLU-nya gitu kan. Untuk perusahaan Bapak Ibu ini bisa masuk di 1062 KLU ini. Ya, atau yang telah ditetapkan juga sebagai perusahaan kita ya, untuk kemudian impor, tujuan ekspor. Kemudian juga telah mendapatkan izin kawasan berikat. Ini juga sama, tapi harus ada izinnya juga ya, izin yang dari Menteri Keuangan sih, untuk bahwa telah terdaftar di dalam kawasan berikat. Dan si pegawainya ini, Bapak Ibu sekalian, juga harus memiliki NPWP. Jadi mohon maaf kalau yang nggak memiliki NPWP, tidak bisa mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP ini. Dan syarat utamanya itu adalah penghasilan setahunnya disetahunkan yang bersifat tetap dan teratur, itu tidak lebih dari 200 juta rupiah. Nah, syaratnya pemberiannya adalah harus secara tunai ya, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh tidak secara tunai, harus diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja harus secara tunai. Gitu. Jadi benar-benar harus ya dikasih tunai kepada si pegawai tersebut sih jadinya. Nah, kalau memang misalkan pegawainya itu bekerja di perusahaan yang memang dananya berasal dari APBN atau APBD, maka otomatis dia dapat fasilitas PPh pasal 21 DTP ini ya. Karena kan memang sudah ditanggung juga sebelumnya, tanpa adanya si PMP ini, PPh pasal 21 mereka juga sudah ditanggung. Karena sudah ada ketentuan tersendiri. Masa berlakunya untuk PPh pasal 21 DTP ini adalah dari masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2020.
Jadi harus diperhatikan hanya 6 bulan saja ya. Nah, caranya bagaimana? Kita mau coba apply. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menyampaikan, baik atau bagi yang sudah, itu apa namanya? Berarti saya coba ulang lagi ya. Jadi sekarang ini boleh tidak secara manual, tapi dilaporkan atau dilaporkan di DJP, di menu DJP online, di mana sudah ada menu fasilitas untuk permohonan PPh pasal 21 DTP berdasarkan PMK 44 ini. Jadi nggak perlu manual untuk tanda tangan lagi, tapi bisa langsung klik aja. Lalu kalau emang misalkan nanti ada persyaratannya, nah di situ nanti bisa dilihat terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, otomatis tinggal hanya kita perlu submit surat permohonannya. Kalau memang tidak, akan muncul otomatis surat penolakannya. Gitu. Tapi kalau untuk secara manual, kita kalau memang tetap dilaporkan untuk permohonan secara manual, permohonan untuk izin perusahaan fasilitas kitanya ataupun kawasan berkaitan harus tetap dilampirkan ya jadinya. Jadi tidak bisa dia dilampirkan gitu. Karena itu kan secara manual. Tapi kalau secara DJP online, karena secara sistem DJP online dengan di Bea Cukai itu sudah inline, sudah online, maka sudah bisa terdeteksi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu dilampirkan lagi untuk izin permohonan kitanya dan juga untuk kawasan berikutnya. Nah, kembali lagi, sekarang pihak DJP juga tidak akan memberikan fasilitas insentif itu secara gratisan juga, tapi bagi pemberi kerja nih, jadinya harus ada kewajiban harus melaporkan PPh 21 DTP-nya ini, yaitu di DJP online ya jadinya. Nah, ini mungkin mungkin masih baru juga, aku sampaikan aja sih. Jadi menunya sudah ada sih Bapak Ibu sekalian di DJP online untuk menu e-reporting COVID-19 namanya. Itu nanti sudah ada. Jadi dilaporkannya secara online, secara soft copy, tidak dalam bentuk hard copy. Gitu. Jadi atas PPh pasal 21 DTP-nya juga, cetakan kode billingnya juga harus dilampirkan juga ya, jangan lupa dilaporkan. Dan ini yang harus diperhatikan. Ada sedikit perbedaan antara PMK 23 dengan PMK 44. Di mana ke PMK 23 sebelumnya itu ada pelaporannya dilakukan paling lambat per 3 bulan. Di PMK 23 dijelaskan seperti itu. Tapi di PMK 44 diganti menjadi dilaporkan setiap bulan, tiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi tolong diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah. Karena takutnya mungkin dikirain, oh hanya berubahnya penambahan KLU aja nih dari PMK 23 ke PMK 44. Ada perubahan untuk penyampaian laporan, terutama untuk di PPh pasal 21 ini. Semulanya per 3 bulan, sekarang setiap bulan. Jadi tolong diperhatikan aja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah menikmati fasilitas di masa April ini, jangan lupa nanti tanggal 20 Mei ini, Bapak Ibu sekalian harus melaporkan laporan realisasinya ini. Contohnya seperti ini ya, untuk laporan realisasinya. Sekarang kita masuk ke PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah, di mana penerima insentif ini yaitu ya seperti yang kita ketahui ya, WP-nya itu sudah yang memiliki peredaran brutonya itu tertentu ya, yaitu di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi secara otomatis boleh dikenakan PPh final berdasarkan PPh pasal PPh nomor 23 tahun 2018. Tapi yang sudah juga memiliki keterangan, surat keterangan berdasarkan PMK 44. Ini juga sama, harus ada. Kalau tidak ada, maka mohon maaf tidak bisa. Lalu yang sudah menyampaikan laporan realisasi juga yang paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Ini yang boleh berhak mendapatkan insentif dari PMK 44 ini. Nah, surat keterangannya itu juga sama sih, jadinya dapat diproses di DJP online, diminta di menu DJP online, di menu pelayanan, di menu layanan itu ada. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek sendiri, itu bisa ada permohonan secara online, tidak secara manual juga. Nah, sekarang kalau untuk kita mau verifikasi nih, surat keterangannya ini valid nggak sih sebenarnya? Nah, itu bisa tuh dicek di menu di rumah konfirmasi dokumen. Bapak Ibu bisa masukkan nomor ininya, nomor verifikasinya itu ada. Nanti kalau untuk di
cetakan itu ada Bapak Ibu sekalian tinggal input aja di menu DJP online tersebut, nanti dia bisa keluar apakah valid atau tidak. Kalau misalkan valid, berarti Bapak Ibu dan sekalian berhak mendapatkan fasilitas. Kalau dinilai tidak valid, berarti mohon maaf berarti pihak yang melakukan pemotongan ke Bapak Ibu sekalian yang mempunyai penghasilan di bawah 4,8 miliar akan tetap dipotong PPh final sebesar 0,5%. Karena dianggap surat keterangan tidak valid. Gitu. Nah, bagi pemotong atau pemungut PPh final, ini sebenarnya ada kewajiban juga ya, tetap harus membuatkan ID billing, yaitu ID billing ataupun SSP yang ada dibubuhi atau dibubuhi cap ataupun keterangan di kolom urai ya, terutama PPh final ditanggung pemerintah ex PMK 44 tahun 2020. Gitu. Jangan lupa, itu krusial banget karena kalau misalkan itu nggak ada, karena itu admin banget sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan itu tidak terpenuhi, maka otomatis fasilitas akan gugur secara otomatis. PPh final ini juga sama diberikan fasilitasnya dari masa April sampai dengan September 2020. Jadi 6 bulan ya, sama juga seperti fasilitas yang lainnya. Nah ini tadi saya udah coba jelasin juga untuk pengajuannya itu melalui DJP online ya, ini jadinya. Tuh, jadinya bisa seperti ini contohnya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Nah, sekarang kalau bagi yang pemotong ataupun pemungut, kewajibannya apa sih untuk untuk si PPh final ini sama juga. Jadi harus menyampaikan realisasinya. Gitu. Jadi kalau ini agak unik sih kalau untuk laporan realisasi PPh final, karena kan di PP 23 sendiri ini kan diaturnya bisa dipungut oleh pihak lawan transaksi atau disetorkan sendiri oleh pihak WP-nya tersebut, gitu kan. Jadinya makanya kenapa kolomnya ini contoh dari laporan realisasinya itu, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat ada 2 kolom. Kenapa? Ada yang kolom atas itu untuk kalau yang bagi dipotong, bagi yang memotong, bagi pihak yang melakukan pemotongan itu realisasinya menggunakan tabel di nomor 1. Tapi kalau yang memotong sendiri bagi WP yang memiliki WP UMKM yang memiliki income di bawah 8 miliar itu diisinya di kolom 2, di nomor 2. Jangan lupa SSP cetak nota billingnya juga sama di attach juga ya jadinya. Dan dilaporkannya paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, kita masuk lagi sekarang ke pembebasan PPh pasal 22 impor. Sama juga, yang tadi saya jelasin juga ya, kalau untuk PP pasal 2 impor, yang memenuhi kriteria yang dapat nih adalah kalau yang memiliki kode KLU-nya sudah termasuk di 1062 KLU tadi ya, di lampiran I PMK 22, PMK 44 tahun 2020 ini. Telah ditetapkan sebagai perusahaan kita sudah pasti, itu sudah harus, dan juga ataupun yang telah mendapatkan izin berada di kawasan berikat, itu juga sama. Dan yang sudah mengajukan permohonan SKB. Jadi tanpa SKB, maka mohon maaf fasilitas tidak dapat digunakan. Pengajuan SKB-nya sama ya, dilakukan di www.pajak.go.id melalui DJP online. Tuh. Lalu kalau kita melaporkan secara manual, itu dilampirkan juga ya untuk izin fasilitas kita, untuk kawasan berikat itu juga sama dilampirkan. Validnya dari SKB ini sejak tadi tanggal SKB sampai dengan 30 September 2020. Nah, kalau nanti pelaporannya online, permohonannya online, otomatis biasanya langsung dapat kalau emang misalkan di-approve, SKB ini akan terbit, kalau ditolak maka akan terbit surat penolakan. Nah, kalau untuk yang ini adalah untuk bagi WP yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 2 impor, maka harus menyampaikan pembebasan PPh pasal 2 impornya per 3 bulan. Sama juga harusnya sih kalau ini juga harusnya melalui DJP online juga nantinya. Cuma kalau untuk saat ini masih belum ada. Baru ada itu untuk PPh pasal 21 dan PPh final aja. Karena mungkin di deadline-nya kali ya, karena pelaporannya di tanggal 20 ini jadinya. Jadi mungkin yang baru ada sekarang ini sama baru 21 sama PPh final WP UMKM.
Jadi ditunggu aja kalau untuk laporan realisasi PPh pasal 2 impor ini. Dilaporkan sama juga ya per 3 bulan, paling lambat ya untuk di 20 Juli untuk masa April sampai dengan Juni, dan di 20 Oktober untuk masa Juli sampai dengan September 2020. Oke, kita masuk pengurangan angsuran PPh pasal 25. Sebesar. Sama juga ya, KLU-nya juga harus terdaftar di lampiran NPMK ini, daftar sebagai perusahaan kita, dan juga mendapatkan izin di kawasan berikat. Dan menyampaikan pemberitaan pengurangan permohonannya juga itu sama di JP Online, itu yang boleh berhak mendapatkan insentif PPh pasal 25. Sama juga sih pemberitaan pengurangannya sama dilakukan di JP Online, juga sama. Juga validnya sejak pemberitahuan sampai dengan masa September 2020 ya. Jadi kalau misalnya baru disampaikannya masa sekarang, berarti baru masa yang boleh valid untuk pengurangan 30%-nya itu adalah dari masa Mei sampai dengan September. Pelaporan juga sama ya, per 3 bulan. Jadi tidak per bulan, per 3 bulan. Jadi aku samarin aja, untuk 21 dan PPh final itu per bulan, kalau 22 dan 25 itu per 3 bulan. Lalu kita masuk lagi ke pengembalian pendahuluan PPN. Dengan syaratnya harus PKP-nya dianggapnya berisiko rendah ya, dan telah menyampaikan SPT masa dibayarnya dengan restitusi paling banyak sebesar 5 miliar. Wajib pajaknya ini sama juga memenuhi kriteria untuk KLU tertentu, telah tetapkan sebagai perusahaan kita, telah mendapatkan izin kawasan berikat. Dan yang pastinya adalah SPT LB-nya harus maksimal 5 miliar. Nah, pemberian insentifnya ini boleh diberikan apabila kalau WP-nya tersebut telah memenuhi kriteria dan telah menyampaikan SPT dan akan dapat diberikan pengembalian pendahuluan sesuai dengan yang dilaporkan di SPT masa tersebut. PKP-nya juga sama, juga sudah dianggap oleh pihak KPP berisiko rendah, dianggapnya juga sama. SPT masa PPN ini juga pengembaliannya pendahuluannya meliputi masa pajak sejak berlaku PMK ini. Jadi sampai dengan masa September 2020. Jadi kalau misalkan pelaporan SPT masa PPN itu baru lapornya di masa Mei, berarti ya otomatis untuk masa Mei itu yang baru bisa dapat lambat itu disampaikan laporan SPT-nya itu bisa September itu yang 2020. Ya gitu jalannya nggak boleh. Tadi katanya nggak boleh napak ke lantai. Aduh gimana jalan nggak napak ke lantai ya? Ya pincang-pincang tapi ya udahlah. Gitu. PKP berisiko rendah. Nah, diberikan pengembalian pendahuluan. Definisinya itu adalah mengikuti PKP dimaksud tidak menyampaikan PKP. Jadi kalau memang sudah berisiko rendah, nggak sampai bukan karena saya miss. Lagi karena sudah terdaftar ya di sistemnya bahwa kita beberapa sekalian sudah berisiko rendah. Ampun lo maksud saya tuh ada gila. Terus juga DJP tidak menerbitkan keputusan penetapan PKP sebagai PKP. Naik turun tangga mau jalan. Ada masanya. Kalau itu tentu yang tadi ini meminta SPT dan juga ataupun juga tanpa persyaratan bagi yang melakukan ekspor dalam PKP untuk penyerahan yang dilakukan PPN. Ini juga sama. Boleh dianggap PKP berisiko rendah di dalam PMK 44 ini. Nah, jadi diatur juga untuk ketentuan peralihan dan penutupannya ya. Jadi tolong diperhatikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa PMK 23 dicabut, tidak berlaku lagi, tolong merefer ke PMK 44 aja. Jadi kalau untuk insentif yang sebelumnya sudah pernah disampaikan nih, berdasarkan PMK 23, nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu menyampaikan kembali karena itu sudah bisa otomatis valid untuk dianggapnya sebagai permohonan untuk PMK 44 tahun 2020. Tapi untuk penyampaian dan pelaporannya, yang tadi saya jelaskan juga, untuk yang 21-nya, semulanya per 3 bulan, sekarang 21-nya itu harus per bulan. Jadi agak berbeda. Maka jadi untuk pelaporan realisasinya itu sudah harus mengikuti PMK 44 ini.
Dan yang ini adalah cara untuk mengaksesnya ya. Untuk seluruh tentunya, yaitu masuk ke DJP online, lalu juga untuk masuk ke tab layanan, terus juga ke klik icon TSWP, nah disitu baru ada muncul menunya. Bapak Ibu bisa milih mau untuk permohonan PPh 21, 25, PPh final, atau 22 impor. Nah, untuk yang grafik di sini, sekarang aku juga mau info aja bahwa permohonan yang diajukan untuk sehubungan dengan ini kan kalau untuk ini mungkin lebih gabungan kali ya, gabungan untuk dari PMK 23 dan PMK 44. Jadi ini yang diupdate-nya per 21 April 2020 kemarin. Jadi permohonan untuk PPh pasal 21 itu telah disampaikan sebanyak 12.062 permohonan yang disetujui sebanyak 9.610 dan ditolaknya sebesar 2.452. Lalu untuk PPh pasal 22 impor, yaitu diajukan sebesar 3.597 permohonan yang disetujui adalah 2.905, ditolak 652. Untuk PPh 23, ini untuk yang terkait dengan PMK 28 ya. Ini untuk dia approve semua sih kebetulan jadinya, jadi tidak ada yang tolak. Untuk 25, ini ada yang tolak sebesar 1.530. Jadi ditolaknya itu karena yaitu mungkin karena KLU-nya tidak terpenuhi ataupun SPT tahunan 2018 tidak disampaikan atau KLU-nya mungkin berbeda yang disampaikan di SPT tahunan 2018. Seperti itu. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali antusias dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan insentif ini. Jadi terlihat dari jumlah grafik yang di slide ini. Oke, mungkin untuk penyampaian presentasi dari saya sampai di sini dulu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Terima kasih.